kelihatan atau tidak ini? Layar. Tidak kelihatan. Temannya yang belum dikumpulkan ya. Sudah kelihatan. Kelihatan ya. Kita masih belajar di lompat jauh. Terima kasih buat kalian juga yang sudah mengumpulkan dengan jam yang tepat atau mengumpulkan dengan tepat waktu. Kita sebelum mulai pembelajaran kita main dulu ya. Ini main tebak kata buat kalian biar kalian tidak bosan untuk belajar di mata pelajaran penjas. Ayo coba ini tebak dengan kata apa ini? Ada buku, ada apel, ada santa. Halo. Ini pada tidur atau gimana kok nggak ada yang masuk? Ini tebak kata ini kata apa ini? Halo anak-anak. Ini ada buku. Ini ada dua apel. Ini ada kata. Kalau disambungkan ada. Oh, dua seri. Karena ada dua seri, ada buku, ada dua seri, ada kata. Ini kalau disambung ini dengan semuanya itu menjadi kata apa? Ayo kita main yuk. Halo. Oh nggak ada yang jawab sih. Cerita lah. Oke, buku cerita. Ini apa lagi? Kita main untuk kecerdasan. M, L-nya di Imajinasi. imajinasi. Oke, bener-bener. Oh, ini ada gambar apa ini? Menjadi sebuah kata apa? Larapan. Lapa. Oke, kita langsung ke materi saja ya. Ini ada pengertian dari lompat jauh. Lompat jauh adalah suatu bentuk gerakan lompat. Lompat sama loncat beda dengan artian katanya saja, tapi seolah-olah sedang berjalan di udara. Ketika tubuh sedang melayang di udara, gerakan tadi seakan berlari atau berjalan di udara. Gerakan itu dilakukan setelah atlet melakukan penguatan dan tubuh sedang melayang di udara. Kedua kaki gerakan seperti orang berlari sampai akhirnya landing kaki menyentuh tanah dan tubuh tetap dijatuhkan ke depan agar tidak mengurangi jatuhan lompatan. Teknik lompat jauh dengan berlari
meter dan lebar lintasan awalan 1,21 sampai 1,22 meter. Sebelum awalan biasanya pelompat harus berada pada sikap kaki. Jadi kalian kalau melakukan lompatan, kalian melakukannya itu dengan awalan jarak itu 1,21 sampai 1,22 meter sebelum awalan. Jadi dari buat awalan, kalian pertama itu lari nggak usah terus ada rem di tengah lari kalian, langsung saja lari sampai ke papan yang ada yang berada sebelum kotak itu 1 meter. Jadi kalian kalau melompat tidak menginjak papan atau garis sebelum bak, kalian itu dianggap didis. Setelah itu kalian kalau melakukan lompatan, sebisa mungkin kaki yang ada di untuk tolakan itu adalah kaki kanan, karena biasanya kaki kanan itu lebih kuat. Jadi kalian kalau melompat itu dengan kedua kaki di papan, itu kalian dianggap bis sama wasit atau panitia. Jadi kalian kalau jatuh itu tangannya terlebih dahulu di belakang, itu yang dihitung tangannya, bukan kakinya yang di ujung. Kalau nanti buat video kalian itu sebisa mungkin di lapangan yang ada pasirnya. Kalau tidak ada pasirnya, takutnya kalau ada cedera maupun ada luka di kaki. Oke, langsung saya lanjutkan bacanya. Berikut ini cara melakukan teknik awalan yang baik. Ya, pertama, mengambil posisi ancang-ancang sejauh 40-40 meter sebelum titik garis lompat. Yang kedua, kemudian lari perlahan ke lari cepat. Jadi kalian jangan lari cepat langsung diperlahankan, tapi kebalikannya. Kalian lari dari awalan itu perlahan dulu, baru lari cepat. Setelah lari cepat langsung ada tolakan untuk melambung ke udara dan ada jatuhan. Yang dilakukan itu menggunakan kaki kanan. Kalau sebisa mungkin kalau nggak bisa kaki kanan, kakinya kidal, ya boleh-boleh saja, karena kalau tidak terbiasa itu bisa cedera dalam melakukan lompat jauh gitu. Ya, nomor 3 ini, saat mendekati papan tolakan sekitar 3,5 langkah, bersiap mengganti kecepatan grill lari kecepatan tolakan dengan langkah terakhir yang memendek. Oke, next. Nomor 2, teknik tolakan adalah berarti berpindahnya kecepatan vertikal yang didapat dari berlari kecepatan horizontal. Paling baik menggunakan kaki yang paling kuat untuk tolakan. Ya, ini adalah yang saya bahas tadi. Jika kalian melakukan lompatan, sebisa mungkin, senyaman mungkin itu di papan ini kalian itu menggunakan kaki yang kuat, atau biasanya kan yang buat tumpuan itu kaki kanan. Berarti yang dilakukan adalah menggunakan kaki kanan. Kalau kalian suka kidal, karena bal-balan biasanya sing lanang biasanya nggone sikil kiwa, nek pamane kuat sikil kiwane ya nek nggunakake sikil kiwa ya monggo, tapi dengan catatan dengan senyaman mungkin melakukan tolakannya. Ini posisi awalannya untuk lompatannya.
dari lari, awalan lari sampai tolakan ini, terus sampai posisi melambung di udara. Nah, ini untuk pendaratannya. Jadi saat pendaratan itu dilakukan dengan kedua kaki kanan dan kaki kiri, tidak menggunakan satu kaki. Itu bahaya untuk kalian bagi yang pemula, karena kalau kaki satu, menggunakan kaki satu, ya ibarat omah ki carane saka gurune siji tok, kudune kan loro. Nek pamane loro kan dadine kuat, kena angin pun ya kuat. Ya iki semono uga awakmu nek pamane ana jatuhan kok niki, gunakene kaki dua, jangan menggunakan kaki satu. Sangat berbahaya, rawan cedera. Oke, saya lanjutkan. Dimulai dari kaki bagian tumit atau berlari di ujung jari. Jadi kalian saat melakukan tolakan itu menggunakan tumit. Saat di sini ini menggunakan tumit. Kalau kalian saat di sini menggunakan jari, ujung jari atau di biasanya ibu jari kaki. Seperti nek wong Melayu ki biasanya jinjit, bedone wong mlaku mbek wong Melayu ki, wong mlaku melapak cak. Nek orang lari itu jinjit biasanya. Biar untuk kecepatannya. Badan sebaiknya dicondongkan sedikit ke depan ketika akan menumpu, sementara kaki yang berayun diangkat hingga setinggi pinggul, posisi lutut menekuk. Nah, ini yang pertama, ayunkan paha dan kaki ke posisi horizontal tadi dan dipertahankan. Terus yang kedua, luruskan sendi mata kaki, lutut dan pinggang pada saat melakukan tolakan. Terus bertolak ke depan dan ke atas. Setelah itu sudut tolakan 45 derajat. Kalau sebisa mungkin itu dilakukan karena kalian itu mengurangi cedera yang ada saat di lapangan. Oke, saya lanjut. Saat badan melayang di udara dengan beberapa cara. Contohnya berjalan di atas udara. Caranya ketika badan sedang melayang, ayunkan kaki belakang dengan kuat ke arah atas. Lalu lakukan gerakan seperti melangkah atau berjalan di udara. Berikut hal yang perlu dilakukan saat tubuh melayang di udara. Tadi ini awalan tadi, tolakan, posisi udara, mendaratnya. Perhatikan gambar di atas. Berikut hal yang perlu dilakukan saat tubuh melayang di udara. Ini ya, 1. Menjaga keseimbangan badan. Jadi awakmu sing lemu-lemu kuwi disimbangke saat melayang, bahaya. Yang kedua, mengusahakan tahanan udara sekecil mungkin. Nah, ini udara, posisi kaki agak menekuk. Setelah jatuhan yang ada kaki, posisi ada di depan tubuh kita. Terus mengusahakan melayang di udara selama mungkin, maksudnya itu kalian saat melayang sebisa mungkin agar lompatan yang jauh itu kalian harus itu agak lama berada di udara. Nah, nek wong lemu kan angel. Nah, nek sing biasanya sing gering-gering kebangetan nek kalah karo sing lemu. Nah, posisinya seperti ini. Kayak yang di atas ini gambarnya. Ya, poin 4 ini. Teknik pendaratan merupakan teknik yang dilakukan dengan cara menundukkan kepala. Jadi
saat kalian untuk jatuhan atau tolakan, saat tolakan itu posisi kepala ini agak condong ke depan. Setelah melakukan jatuhan itu kepala melakukan menundukkan kepala. Nah, ini posisinya yang terakhir. Mengayunkan lengan dan membawa pinggang ke depan. Ya, mengayunkan lengan. Ya, ini kan lengannya kan diayunkan. Ya, mengayunkan. Ya, masih mengayunkan, terus mengarahkan ke depan. Ya, tangan arah ke depan semua. Jika ke belakang, itu yang dihitung poinnya itu yang ada saat jatuhan di belakangnya. Nanti tangannya kalau ketinggalan di sini, itu yang dihitung dan di sini. Kalau kalian tangannya ke depan, jatuhnya walaupun telungkup, itu yang paling ujung yang dihitung itu poinnya gitu. Hal tersebut bertujuan agar anggota badan yang lain tidak mengenai pasir lebih belakang daripada kaki. Ya, ini sama saja yang saya terangkan tadi. Sebisa mungkin tangan di depan, jangan di belakang. Di belakang juga bahayanya itu rawan cedera. Kalau kalian jatuhannya posisi tangan itu di belakang. Berikut hal yang perlu dilakukan saat tubuh melayang di udara. Yang pertama, menjaga keseimbangan badan. Yang kedua, mengusahakan tahanan udara sekecil mungkin tadi. Terus yang ketiga, mengusahakan melayang di udara selama mungkin tadi ya. Terus yang terakhir, mempersiapkan kaki untuk pendaratan. Nah, ini hal-hal yang perlu dihindari dalam lompat jauh. Oke, dalam melakukan lompat jauh terdapat beberapa hal yang perlu dihindari, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengurangi kecepatan saat akan bertumbuh. Yang kedua, kaki melebihi batas papan tolakan. Yang ketiga, tolakan menggunakan kaki yang kuat. Yang keempat, saat mendarat badan terlalu condong ke belakang. Yang terakhir, tangan dipergunakan sebagai tumpuan saat mendarat. Oke, selesai. Ini banyak yang baru masuk. Oke. Ini yang berangkat anak 10, nanti saya beri nilai yang berbeda dengan yang lain. Terima kasih buat kalian yang tetap setia untuk pembelajaran daring dari saya. Saya absen terlebih dahulu ya sebelum melakukan penutupan di pembelajaran kali ini. Ada yang ditanyakan sebelumnya? Halo? Tidak Pak. Tugasnya jangan lupa ya nanti membuat video kalian melakukan gerakan lompat jauh. Bisa kalian garisnya buat modifikasi itu dengan cara papan yang tipis saja, jangan tebal-tebal, buat garis tolakan untuk melambung ke udara dan jatuhannya. Sebisa mungkin cari tempat yang ada pasir atau tanah, jangan di batako ataupun di aspal, bahaya. Ya, ini saya absen terlebih dahulu. Oh iya, nanti kalau kalian mau modifikasi nanti pakai kapur atau pakai batu bata untuk garisnya juga boleh buat kalian. Saya absen terlebih dahulu ya. Ini
Adi Irma Malaysiani berangkat. Absen nomor 2 Adib Ubaidillah. Nggak masuk ya. Aisyaka Dini Oktaviani. Ahmad Nur Alfia. Aisyaka hadir nggak? Nggak ada ya. Salva. Amanda Nur Alfia. Amanda Amanopo. Amanda Nur Alfia hadir nggak? Alfa ya. Amelia Dwi Lestari. Amelia Hadir Pak. hadir ya. Hadir. Oke. Ani Muharyanti. Ani Muharyanti nggak hadir ya. Nggak ada Pak. Kamelia Prascahya Ningrum. Absen 7. Hadir nggak? Nggak hadir ya. Apa? Gampang dong. Cynthia Kartikasari. Nggak hadir. Banyak yang nggak hadir nih. Dimas Andrian nggak hadir ya. Apa? Gampang gue karek ngomongin Pak Koko. Dwi Chandra hadir? Nggak hadir ya. Alfa, kisah Alfa lagi. Kelas ini paling gak sedih. Eka Puji Lestari Hadir Pak. hadir ya. Ella Widianingsih. Ella nggak masuk ya. Alfa. Fayatul Lailia. Nggak hadir ya. Kita Aulia Agustina Putri. Kita hadir nggak? Nggak hadir. Banyak yang nggak hadir nih. Haniatun Kusnia. Nggak hadir. Apa? Intan Nur Aini Puspitasari Hadir Pak. hadir ya. Era Dwi Noviana. Nggak masuk. Alfa, gampang. Kafka Nafisa Zakaria Hadir Pak. hadir ya. Pengruwoke kerek karo turu oleh kok ora mlebu. Lulu Munadiroh hadir atau enggak? Alfa ya. Nggak ada Pak. Nggak ada. Mijil Hikmah Futura. Kayak mobil sini.
Ijil Hikmah Futura. Hadir. Nggak ada. Alfa. Muhammad Adi Setiawan. Kayak mau hadir Adi ya. Itu menang berarti. Muhammad Adnan Fadila. Muhammad Adnan Fadila. Hadir. Apa? Mainatul Muiza. Hadir. Oke, hadir. Ngabid Makfi. Ngabid Alfa. Nova Valenina Susanti. Jenenge angel pol. Nova hadir enggak Nova? Halo? Enggak, Pak. Enggak hadir. Ini ketua kelasnya yang di sini siapa ya? Ini pas 1. Kamelia. Siapa? Kamelia. Kamelia. Kamelia pas. Ini ketua kelasnya enggak hadir. Amelia. Enggak, Pak. Enggak, Pak. Oh, ketua kelasnya marah-marah yo. Putri Fania Aulia. Hadir. Tidak hadir ya. Putri Fania Aulia. Alfa. Putri Marga. Ada, Pak. Ada, hadir. Hadir. Putri Margareta, jenenge artis. Putri Margareta hadir. Iya, ada, Pak. Rizky Nur Fadila Hadir, Pak. hadir. Pak, hadir. Sapa nduk jenengmu nduk? Putri Fania. Wis tak alfa pean kowe. Kok tak tipani. Putri Margareta hadir ya tadi? Enggak hadir ya? Margareta. Tidak. Enggak. Berarti yang alfa Putri Margareta. Ini putri kuadrat ya. Ono loro kok. Jijiran. Absen ini. Rizky Nur Fadila. Masuk ya, hadir. Hadir, Pak. Oke, hadir. Sari Fatur Rohmah. Sari Fatur Rohmah. Hadir. Enggak hadir ya. Tak alfa ya. Alfa. Selvi Dwi Rahmawati. Selvi Dwi Hadir, Rahmawati. Pak. Hadir. Sylvia Indriani. Hadir, Pak. Ya. Hadir, Pak. Ya ini sudah. Sofi Hidayatur Rosida. Sofi hadir nggak? Alfa ya. Enggak, Pak. Enggak. Di absen aja ngalamun sih, kok nek setuju tak alfa kok. Umi Mufida. Hadir nggak? Enggak ada. Tidak ada. Tak alfa.
Fania Veronica Maulida. Fania Veronica Maulida hadir atau tidak? Alfa ya. Cepat. Alfa. Wasiatul Maghfirah. Nggak berangkat. Alfa. Alfa. Yunita Ramadhani. Yunita Ramadhani Alfa. 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 Oke. Tugas kalian apa? Tugas kalian apa? Coba tadi membuat video lompat jauh. lompat jauh dengan 7 lompatan. 7 lompatan nanti saya ketikkan tugasnya di grup. Ada 7 lompatan. Kalau bisa 10 nggak apa-apa. Ada 7 lompatan. Nanti kalau bisa cari lapangan yang berpasir atau lapangan yang tanah buat menghindari cedera kalian. Dengan cara metode yang sudah saya ajarkan tadi. Kalau kalian melakukan lompatan dengan cara tangan saat awalan itu menggayungkan tangan. Setelah itu kalian melakukan tolakan dengan kaki kanan apa kaki kiri? Kiri. Kanan apa kiri anak-anak? Halo. Selfie Dwi, saat melakukan tolakan menggunakan kaki kanan atau kaki kiri? Selfie Dwi. Kok one kok nek pas di absen tok. Terus ya. Kok melakukan ditanya melakukan menggunakan kaki kanan kaki kiri kok kalian kok nggak on semua. Tadi onnya pas di absen saja. Oh tak kai ribut nilai bagus yuk. Saat melakukan tolakan kalian menggunakan kaki kanan atau kaki kiri? Kanan. Alasannya apa? Kafka. Karena kaki kiri biasanya lebih kuat. Kaki kanan. Oh gitu. Oke. Gampang mbak, aku ngerek kayak nilai nih sing aktif. Kafka nak absen berapa nak? 18. Oke, ada yang lain bisa menambahkan Kafka tadi kalau menggunakan kaki kanan karena kenapa? Karena kaki kanan biasanya lebih kuat dan biasanya kaki kiri dominan tidak kuat. Kalau kalian menggunakan kaki kiri jika itu kuat silahkan, tapi di sisi lain kaki kanan biasanya yang menggunakan aktivitas itu lebih kuat karena sehari-hari kita melakukan jalan itu pasti menggunakan kaki kanan dulu terlebih dahulu, tidak kaki kiri terlebih dahulu. Kalau nggak percaya praktekkan sehari-hari. Jadi dominan biasanya itu kaki kanan itu sering digunakan aktivitas. Contoh, kalian melakukan mengangkat beban, pasti yang diutamakan mesti contoh kaki kanan itu saat melangkah mesti menggunakannya itu dominan terlebih dahulu daripada kaki kiri. Jadinya terbiasa kaki kiri. Dan untuk tugasnya kalian menggunakan papan saat melakukan tolakan atau menggunakan batu bata yang digaris untuk batas saat melakukan tolakan. Saat melakukan tolakan kalian rekamannya itu kalau bisa dijelaskan atau bisa diperlambat, itu melebihi garis atau masih menginjak sebelum garis atau
tidak menginjak garis sama sekali. Itu poin yang lebih penting saat melakukan lompat jauh, karena itu di perlombaan itu kalian kalau tidak menginjak papan itu langsung didis, tidak dihitung nilai. Kalau kalian melebihi batas juga didis. Jadi itu sangat penting buat kalian melakukan lompat jauh. Melakukannya sebisa mungkin. Kalau belum bisa jauh, saya tidak memaksakan. Yang penting kalian membuat dapat nilai gitu. Ini saya kurang lebih saya berada di SMA itu nanti sampai tanggal 23 nanti. Jadi kalian kalau mengumpulkan tugas jangan melebihi sampai tanggal 23. Saya kasih waktu kalau bisa minggu depan itu sudah mengumpulkan semuanya gitu ya. Ini sekretarisnya atau bendaranya, pengurusnya ada yang berangkat atau tidak? Tidak semuanya. Halo Mas Kafka, ini pengurusnya kelas tidak berangkat semua. Nanti dikasih tahu saja temannya yang tidak atau tidak berangkat atau belum tahu, tugasnya membuat video, dikirim di WA group, nanti bisa diedit sebaik mungkin. Nanti nilainya ada nilai tersendiri kalau editannya baik. Kalau kalian nanti editannya baik, bisa saya upload ke YouTube saya, nanti bisa dilihat dan bisa dibuat contoh evaluasi saat saya mengajar di kelas lain gitu ya. Bisa dimengerti? Halo? Iya Pak. Oke, saya kira bisa dimengerti. Tugasnya membuat video, durasinya terserah sebisa mungkin itu di WA. Bisanya seumpama 2 menit, silakan mengirimnya 2 menit. Kalau bisanya 1 menit, silakan 1 menit. Yang penting lompatannya itu ada 7 kali dan atau lebih. Kalau lebih pasti nilainya nanti saya hitung kok lompatannya ada lebih dari 7, entah itu 8, 9, 10 dan seterusnya. Nanti ada reward nilai tersendiri buat kalian. Dan terima kasih buat kalian yang aktif itu, nanti ada nilai plusnya. Nanti saya sampaikan ke Pak Koko sebelum saya kembalikan nilai atau presensi ke Pak Koko. Semoga kalian yang ada di sini tetap masih aktif. Kalau bisa temennya itu bisa diajak aktif untuk kegiatan KBM online. Kalian bersyukur bisa langsung tatap muka seperti ini walaupun lewat daring, daripada kalian kelas-kelas di MIPA 2, MIPA 1, MIPA 3, MIPA 5, MIPA 7 itu belum tatap muka sama sekali, baru perkenalan saja. Jadi seharusnya kalian bersyukur bisa tatap muka walaupun lewat daring untuk saya menyampaikan materinya. Malah kalian ada yang tidak berangkat masih banyak sekali. Ada berapa anak nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 anak yang tidak berangkat. Oke, saya tutup. Sebelum saya tutup, kita alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq hidayah. Wabillahi wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin live. Oke, saya izin live ya.
Ya ini banyak